Kebakaran lagi-lagi merenggut kehidupan ratusan warga di permukiman padat Jakarta. Kali ini kebakaran besar menghanguskan 400 rumah di Taman Sari, Jakarta Barat. Meski tidak yakin ada yang tersisa, warga korban kebakaran terus mengais puing sisa kebakaran rumah mereka. Di tengah barang-barang yang sudah berubah menjadi arang, warga tetap berharap bisa menemukan barang yang bisa diselamatkan. Sebelumnya kemarin siang kebakaran menghanguskan sekitar 400 rumah warga di permukiman pada Taman Sari. Kobaran api sangat besar, butuh upaya pemadaman belasan jam lantaran titik api masih muncul hingga tadi malam. Api sudah berhasil dipadamkan di seluruh titik pada dini hari tadi. Akibat kebakaran, sebanyak 320 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan kini mengungsi. Sementara 7 warga terluka akibat kebakaran. Upaya pendinginan pasca kebakaran masih berlangsung hingga saat ini. Ada Hadisti Arifa di lokasi kebakaran Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat siang Disti, apa penyebab pasti dari kebakaran dan bagaimana nasib warga yang rumahnya terbakar? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait penyebab dari kebakaran ini diduga sementara ini penyebabnya adalah korsleting dari salah satu rumah warga. Namun hingga saat ini dari pihak kepolisian setempat ini masih terus menyelidiki apa penyebab pasti dari kebakaran. Kemudian juga terkait warga yang terdampak ini sedikitnya ada sekitar 321 kakak yang terdampak dengan total sebanyak 1.129 jiwa yang harus kehilangan tempat tinggal mereka pada kebakaran yang terjadi di Minggu pagi kemarin. Dan saat ini bisa dilihat bagaimana warga terdampak ini memadati area lokasi kebakaran ini untuk mereka melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Dan saat ini juga terlihat bagaimana warga bersama dengan PPSU ini tengah membersihkan sisa-sisa dari puing-puing kebakaran ini, tentunya dengan berharap masih mendapatkan atau masih dapat menyelamatkan barangkali ada sisa dari barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Namun kalau kita melihat situasinya, melihat kondisi dari rumah yang terdampak ini keseluruhannya sudah terlihat hangus terbakar, tidak menyisakan barang-barang yang terlihat penting begitu. Bahkan kondisi rumahnya pun ini terlihat rata dengan tanah. Dan inilah Wiki dan juga pemirsa, kalau kita lihat bersama bagaimana warga ini masih berupaya untuk mencari sisa-sisa barang mereka. Begitupun juga ini membersihkan puing-puing dari sisa kebakaran yang menghanguskan tempat tinggal warga sekitar yang terdampak kebakaran ini. Dan ada tadi saya sebutkan sebanyak 1.129 jiwa yang terdampak, di mana mereka hingga saat ini sudah mengungsi ke sejumlah tempat, baik itu ke rumah keluarga atau kerabat, kemudian juga dari dinas sosial setempat ini juga sudah menyediakan lokasi pengungsian, baik itu tenda pengungsian darurat yang disediakan tak jauh dari lokasi kebakaran, kemudian juga kantor kelurahan serta masjid terdekat ini juga digunakan sebagai tempat pengungsian bagi warga terdampak. Kemudian juga terkait bantuan, memang dari pagi tadi hingga siang hari ini terus berdatangan secara bertahap, itu baik dari BPBD, kemudian juga tentunya dari Pemprov DKI Jakarta dan dari sejumlah pihak lainnya. Nah, saya akan ajak Anda Wiki dan juga pemirsa untuk melihat situasi di area posko ataupun tenda pengungsian di sini yang sudah disediakan di sebelah sana, di sebelah kiri saya. Di situ sudah terlihat ada posko-posko darurat yang dipasang. Itu merupakan ada posko logistik, kemudian juga disediakan dapur umum, begitupun juga untuk posko kesehatan yang dapat digunakan oleh warga melaporkan kondisi kesehatan mereka yang terdampak dari kejadian kebakaran ini. Wiki. Baik Desi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, rumah petugas pemadam yang dekat dengan markas pemadam tidak jadi jaminan langsung cepat ditanggulangi jika kebakaran terjadi. Ini terjadi di Tambora, Jakarta Barat, di mana rumah petugas pemadam hangus terbakar karena mobil pemadam sedang dipakai untuk memadamkan kebakaran di wilayah lain. Kepanikan terjadi saat warga mengetahui rumah milik petugas pemadam kebakaran di Jalan Kendang Utara, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Titik api yang berdekatan dengan puskesmas turut membuat panik petugas kesehatan di puskesmas. Gas melon.
Lokasi kebakaran di dalam gang serta banyaknya warga yang berusaha menyelamatkan harta benda menjadi kendala pemadaman api. Ironisnya, meski lokasi kebakaran berada dekat dengan markas damkar, petugas terpaksa mendatangkan bantuan dari wilayah Grogol, Petamburan, lantaran mobil yang ada masih memadamkan kebakaran di wilayah Sawah Besar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat insiden ini, 2 warga mengalami luka bakar dan 1 orang mengalami luka di bagian kaki serta terkena pecahan kaca saat berupaya memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Tentara Pelajar Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pagi tadi. Api melalap sebuah ruko hingga membuat kepanikan warga. Asap tebal nampak menyelimuti lokasi hingga kobaran api melalap lantai 2 ruko. Sejumlah warga juga sibuk mengevakuasi barang-barang berharga dan gerobak dagangan mereka dari dalam ruko. Sementara warga lainnya berusaha memadamkan api sambil menanti kedatangan tim damkar. 24 jam bekerja di jalan protokol hingga gang sempit, ojek online sudah menjadi urat nadi kehidupan warga Jakarta. Sambil mencari rezeki, para ojol juga bisa punya peran penting untuk ikut menjaga Jakarta. Siapa yang ada di jalanan Jakarta selama 24 jam? Jawabannya tak lain adalah ojek online atau ojol. Dengan jumlah jutaan pengemudi, ojol dijumpai di jalanan protokol hingga gang sempit Jakarta, menjadikan mereka sebagai urat nadi kehidupan warga ibu kota. Kini selain mencari rezeki, para ojol juga bisa berperan ikut menjaga Jakarta dengan cara bergabung dengan komunitas ojol Kamtibmas yang dibentuk Polda Metro Jaya. Salah satunya para ojol bisa merekam tindak kejahatan di lokasi tertentu dan melaporkannya kepada kepolisian. Para ojol pelapor akan mendapat apresiasi khusus dari Polri. Selain memantau kejahatan, komunitas ojol Kamtibmas juga bisa jadi saluran aspirasi para ojol kepada kepolisian. Selain di Jakarta Pusat, komunitas ojol Kamtibmas akan dibentuk di wilayah lain di Jakarta. Di mana teman-teman ojol Jakarta ini diharapkan bisa menjadi mitra Polri untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Jakarta. Bukan seperti organisasi buruh yang memiliki kepengurusan berjenjang, pengurus komunitas ojol Kamtibmas memiliki kedudukan sama dengan anggota. Selain membentuk komunitas ojol Kamtibmas, Polri juga membentuk Rakyat Mart di Stasiun Juanda, Jakarta. Gerai ini menjual pangan murah untuk ojol. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan kembali terluka usai tak masuk parlemen di pemilu lalu. Kini Partai Ka'bah terbelah setelah muktamar di Jakarta. 2 kubu saling klaim menjadi ketua umum. Pembukaan muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Momen itu terjadi ketika muktamar resmi dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sejumlah kader P3 saling adu teriakan tentang perubahan dan lanjutkan kepemimpinan. Kericuhan terjadi lagi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan media tiba-tiba berteriak perubahan. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Dalam muktamar P3 ini, kubu petahana Mardiono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum P3. Sementara di kubu yang menginginkan perubahan juga mengklaim telah memilih Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum P3 yang baru.